Mengapa Prof Ya, dengan tegas menolak untuk hadir ya, di istana? corak otoriterisme yang Hmm, dikembangkan oleh Prabowo. Saya iya. mau menyampaikan ini, tolong para guru besar mendengarkan, menyimak, dan mengikuti. Tidak perlu Hmm, ada kritik, tidak perlu ada feedback. Karena yang saya sampaikan ini adalah sebuah kebenaran. Nah, itu sebetulnya yang hmm. kemudian tampak kita lihat dari proses kemarin. Ketika Profesor tidak datang ke undangan kemarin, Profesor tidak melihat akan ada persoalan di kemudian hari. Hmm, Kita meyakini dulu apa yang kita lakukan ini sebagai satu pilihan moral, juga posisi akademis, dan sekaligus sebetulnya ini adalah pesan, ya pesan atau ikhtiar sederhana lah gitu untuk hmm, menyeimbangkan wacana. Kalau kita ya sebagai akademikus betul. itu meyakini bahwa apa yang kita lakukan ini benar dan kita berangkat dari satu posisi moral yang seharusnya itu dipilih oleh banyak orang, saya Betul. kira apa yang kemudian terjadi harusnya kita itu diapresiasi. Guru besar itu dari PTS kan juga diundang dan Betul. merasa perlu harus datang itu karena selama mereka memproses kepangkatan itu kan semua harus berinteraksi dengan pemerintah. Iya, iya, Ya, iya, yang iya. itu tidak terjadi di banyak negara dengan budaya akademik yang lebih otonom. Jika dibandingkan dengan Orde Baru, sebetulnya ini sudah mulai semi Orde Baru, sama seperti Orde Baru, atau bahkan lebih kreatif dalam tanda petik dibanding Orde Baru. Pertama, dalam banyak hal, terutama motif ya, Hmm, kemudian juga kebijakan, kemudian juga bagaimana pola relasi antara perguruan tinggi dengan pemerintah itu sami mawon gitu ya, sama persis dengan sama era Orde persisnya. Baru. Di zaman Pak Jokowi, di era pemerintahan yang lalu, kebebasan akademik di kampus-kampus itu terbelenggu dengan katakan saja kehendak istana, di mana beberapa rektor atau bahkan ada aturan bahwa rektor pun harus melalui persetujuan istana. Ada indikasi bahwa semua itu akan dilestarikan di era Pak Prabowo ini, bahkan lebih mengikat, lebih hegemonik sifatnya. Pemerintah punya hak suara 35% dalam pemilihan rektor di perguruan tinggi negeri. Hampir semua perguruan tinggi negeri itu tiarap itu dalam banyak kondisi. Iya, iya. Karena diawali dari proses pemilihan pimpinan tertinggi yang itu memberi cek kosong kepada pemerintah untuk menentukan siapa yang akan memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, Waalaikumsalam. belum lama ini pemerintah mengundang para guru besar dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk datang ke istana dan bertemu dengan Presiden Prabowo. Disebut-sebut pertemuan itu dihadiri oleh 1.200 hadirin. 180 diantaranya adalah para profesor dari berbagai bidang ilmu dari berbagai universitas di Indonesia. Yang menarik, ada pula beberapa profesor yang diundang yang tidak hadir. Beberapa tidak hadir secara diam-diam, tetapi ada beberapa, termasuk diantaranya adalah Profesor Mas Duki dari Universitas Islam Indonesia, menyatakan dengan tegas menolak untuk hadir. Untuk itu, apa yang berada di balik alasan dari Profesor Mas Duki? Apakah misalnya beliau merasa bahwa istana saat ini mengajak para profesor berpikir atau justru mengajak untuk patuh? Untuk itulah maka pada Madilog kali ini kami hadirkan Profesor Mas Duki, Guru Besar Ilmu Media dan Jurnalisme dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Selamat bertemu, Prof. Salam jumpa, Kang Darso ya. Salam kenal Oh ini ya, dari salam Jogja. kenal. Ya, Mengapa Prof ya, dengan tegas menolak untuk hadir ya. di istana? Apa yang menjadi background sehingga memilih untuk tidak hadir ya, atau tidak Ya, menghadiri undangan dari Menteri
Dikti juga Presiden Prabowo pada tanggal 15 Januari, dan lebih penting adalah untuk terus ya mengembangkan wacana-wacana berkaitan dengan otonomi akademik, berkaitan dengan independensi dari akademikus di Indonesia yang sekarang ini mengalami krisis. Nah, kalau menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan Kang Darso, itu sebetulnya clear juga sudah saya sampaikan ke berbagai media. Ini kan sebetulnya inisiatif dari pemerintah ya, yang dari awal itu ada ekspektasi untuk berdialog gitu dengan para guru besar, para ilmuwan kita. Namun saya melihat ekspektasi atau rencana atau ide ini tidak didukung oleh satu manajemen event atau juga satu konstruksi pertemuan yang pas, yang tepat. Hmm. Jadi apakah itu undangan yang sangat mendadak, kemudian juga jumlah undangan yang jauh melebihi dari apa yang disebut ruang terjadinya dialog yang memungkinkan secara intensif, dan Hmm. yang lebih penting adalah tidak adanya kerangka kerja atau kerangka ide, atau dalam bahasa proposal itu term of reference, yang memastikan dari awal kita sudah akan membicarakan apa gitu. Hmm. Ya, karena Presiden Hmm. katanya mau berdialog dengan para akademisi, para ilmuwan. Tentunya itu berbeda, mungkin Presiden berdialog dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Jadi harusnya ada satu clearance di awal, apa sih sebetulnya yang ingin didialogkan temanya, kemudian bagaimana arah dialog itu sendiri, dan yang lebih penting bagaimana nanti pasca dialog itu, apakah ada tindak lanjut. Nah, karena ini sebetulnya juga penting sekali harusnya bagi kementerian dan bagi Pak Prabowo, ya kan, untuk mendapatkan masukan, untuk mendapatkan sekaligus juga beragam insight, sekaligus barangkali kritik yang itu menjadi vitamin bagi kekuasaan politiknya, karir politiknya. Jadi dengan adanya kondisi-kondisi Hmm. teknis sampai substansif itu, saya melihat acara ini tidak kondusif ini. Hmm. Sehingga menurut saya tidak perlu hadir, sebab yang kemudian terjadi seperti perkiraan saya dan ternyata terbukti. Pertama, acaranya jauh dari ekspektasi karena bersifat simbolis. Jadi orang datang ada ribuan berkumpul di istana, dan Pak Prabowo menyampaikan taklimat atau informasi kebijakan. Hmm. Nah, itu kan sudah satu arah ya. Harusnya dari Betul, awal cukup mendengarkan masukan-masukan. betul, Kebijakan-kebijakan Prabowo selama ini sudah banyak dihadirkan di berbagai platform, baik betul. langsung maupun melalui kementerian. Nah, yang kedua, tidak ada dialog yang seharusnya itu menjadi substansi acara. Jadi di sini terjadi satu simbolisasi Oke. yang mengarah pada justru menurut saya upaya-upaya untuk penundukan Hmm. atas independensi otonomi para guru besar kita, yang itu tidak disadari oleh yang hadir pada hari Hmm. itu. Oke. Prof, dengan kata lain, sebagaimana Profesor perkirakan sebelumnya, dalam terminologi Profesor, apa yang terjadi adalah briefing dan penyeragaman, atau mungkin apa sesuatu yang ditujukan dengan tujuan menghegemoni para guru besar, begitu, Prof? Ya, ya kita bisa mengembangkan analisisnya ke sana. Yang pasti ini secara proses dialog yang deliberatif itu kan tidak terjadi. Jadi ini Hmm. satu arah gitu ya. Dan itu menggambarkan karakter yang diwarisi oleh Presiden Prabowo atas apa namanya pendekatan-pendekatan komunikasi yang juga diterapkan oleh mantan mertuanya Presiden Soeharto di era Orde Baru gitu, yang itu sebetulnya Oke. memicu reformasi. Ya, jadi Pak Prabowo seakan-akan tidak belajar bahwa itu sebetulnya keliru. Saya kira juga kementerian terkait. Dan Pak Prabowo kemudian tidak memanfaatkan momentum yang sangat penting kemarin justru untuk mendengarkan banyak hal dari para guru besar secara langsung. Jadi dengan demikian ini ada namanya corak otoriterisme yang Hmm. dikembangkan oleh Prabowo. Jadi pokoknya kira-kira begini Mas Kang Iya, Darso. Pokoknya saya iya. mau menyampaikan ini,
tolong para guru besar mendengarkan, menyimak, dan mengikuti. Tidak perlu Mhm. ada kritik, tidak perlu ada feedback. Karena yang saya sampaikan ini adalah sebuah kebenaran. Nah, itu sebetulnya yang Mhm. kemudian tampak kita lihat dari proses kemarin. Kalau Prof sendiri cukup menyayangkan nggak momen yang sangat langka ini, sekian ratus para guru besar datang, berhadapan dengan presiden dan yang terjadi hanya tadi, dialog monolog seperti yang, Prof Masuki katakan? Betul sekali. Jadi kalau saya melihat sebetulnya di samping momen ini agak langka, kita bisa melihat dari sisi positif lah ya. Misalnya Mhm, yang diundang kan 180 dan betul. yang hadir cukup banyak. Artinya di satu sisi kita bisa mengkritik para guru besar ini sebetulnya apa yang dicari ketika dari awal sudah paham harusnya Mhm, ada acara yang cenderung problematik semacam ini. Yang kedua, mungkin ada harapan-harapan dari para guru besar yang hadir itu yang pada faktanya kemudian tidak terakomodasi. Harusnya acara itu diperpanjang saja sampai malam tidak ada masalah kan gitu. iya, Dan sudah di apa namanya disupport oleh kementerian juga pendanaannya untuk betul. transportasi, untuk akomodasi. Jadi momen ini lewat begitu saja dan mensisakan, menebalkan persepsi buruk tentang Mhm, dialog kebijakan kementerian maupun presiden yang satu arah, yang top down, yang bercorak otoritarian. oke. Pak Masuki, adakah kritik lain yang coba Profesor lontarkan kepada sesama guru besar? Yang tadi saya dengar dari, Prof, kurang atau bahkan tidak memanfaatkan momen ini? Menarik ini pertanyaannya, Kang. Jadi ini kan kita otokritik juga gitu ya. Tentu Betul. saja kita menghormati tetap kawan-kawan yang hadir. Namun dalam situasi-situasi misalnya tidak terjadi proses dialog yang dibuka oleh penyelenggara, harusnya tetap ada inisiatif-inisiatif tentatif ya yang sifatnya katakanlah asertif dari para guru besar yang hadir kemarin. Entah Mhm, itu berdiri menyampaikan komplain, menyampaikan masukan dan seterusnya. Atau ada upaya lebih lanjut dari teman-teman yang hadir itu. Apa selanjutnya gitu. Kan betul. istilahnya sudah memberikan isyarat positif dengan menghadiri undangan. Nah, pada saatnya atau sekaranglah sebetulnya ekspresi lebih lanjut itu bisa ditunjukkan dengan misalnya kami meminta untuk ada pertemuan berikutnya. Itu saya tidak mendengar dari Bapak Ibu Mmm, yang menghadiri acara itu. Satu ya. Yang kedua, sebetulnya kan aspirasi atau diskursus yang muncul dalam pertemuan kemarin itu tidak semata-mata kaitannya misalnya dengan rencana-rencana pemerintah, kan gitu ya. mhm, Misalnya kemarin ada pengumuman dari kementerian akan ada penambahan dana hibah untuk riset ya, riset, betul. kalau nggak salah sampai 6 triliun. Jadi menurut saya ini di satu sisi ada apa ya kabar baik gitu kan ya, Mhm, ada mhm, atensi yang lebih tinggi terhadap kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan kerja-kerja akademis. Tapi di sisi lain, pemerintah itu belum pernah memberikan jawaban atas masalah-masalah yang lebih kompleks yang dialami para akademikus di Indonesia. Misalnya pertama adalah kesejahteraan, oke. masalah gaji yang bervariasi, bahkan mayoritas masih di bawah upah minimum setempat. Mmm, Kemudian ini kaitannya juga dengan status hukum perburuan, riset sudah dilakukan oleh misalnya Serikat Pekerja Kampus tentang iya, masih berlangsungnya eksploitasi terhadap para akademikus, baik itu yang terjadi secara kultural di dalam kampus maupun yang mhm, merupakan efek dari kebijakan struktural pemerintah. Itu satu, ya. Itu tidak muncul gitu atau iya, tidak dimunculkan atau sengaja ini memang tidak akan diwacanakan. Yang mmm, kedua, kita bicara soal otonomi akademik, soal peran-peran sosial perguruan tinggi sebagai institusi masyarakat sipil.
di dalamnya ada para guru besar yang harusnya diberi otonomi untuk menyampaikan pendapat-pendapat, aspirasi, kritik yang menjadi vitamin bagi penyelenggaraan negara. Nah, Iya. entah sekedar himbauan atau pemberian fasilitasi kebijakan, Mhm. boro-boro apresiasi, ini tidak muncul gitu. Jadi itu saya sampaikan ke banyak kawan jurnalis. Saya pesimis isu-isu yang sifatnya mendasar, krusial semacam ini itu bisa muncul dalam forum yang sangat formalistik seperti kemarin. Oke. Jadi yang muncul kemudian adalah kayak angin segar gitu, dana riset yang Mhm. bertambah, itu saya kira persoalan-persoalan yang sifatnya di hilir ya. Tapi Betul. di hulunya Betul. bagaimana academic freedoms, kebebasan berekspresi, kebebasan akademik secara umum yang berbasis pada human right dan perlindungan, proteksi sekaligus penghargaan dalam kaitannya dengan kesejahteraan dosen itu selama ini tidak pernah menjadi isu utama. Oke, Prof. eh, dari pemantauan Profesor, mungkin juga Profesor tanya-tanya kepada sesama kolega yang hadir, adakah satu dua kritik yang terlontar dari pertemuan itu? Atau sebagaimana yang tadi Profesor katakan, sama sekali tidak muncul kritik satupun? Ya, saya melihat tayangan rekaman digitalnya, tidak ada proses dialog di situ. Dan sudah diberitakan juga oleh Tempo ya, bahwa Hmm. memang tidak ada sesi dialog. Jadi ya Hmm. berarti satu arah, berarti tidak Iya, ada iya, yang bisa dicek ulang, tidak perlu ya, iya, gitu. iya. Kemudian tadi, Profesor kan bicara soal adanya angin surga, soal tambahan dana riset. Apakah justru ketika dana riset itu apa namanya diniatkan untuk ditambahkan, itu adalah bentuk lain dari katakan saja tadi upaya untuk menghegemoni akademisi? Ya, ini pertanyaan menarik sekali. Saya sering menyampaikan ini dalam forum-forum diskusi mengenai academic freedom, bahwa pasca liberalisasi pendidikan tinggi kita, jadi dulu kan pendidikan tinggi kita itu cenderung sebagai agen kekuasaan politik itu ya. Iya, Jadi bisa melalui struktur kepemimpinan di rektor sampai dekan dan seterusnya, terutama di PTN, sampai kepada penyelenggaraan akademik itu sendiri, mulai dari riset, mulai dari publikasi dan juga teaching, pengajaran. Nah, pada waktu-waktu itu ketika ada perlawanan atau resistensi terhadap kebijakan-kebijakan katakanlah bahwa kampus harus mendukung pembangunan, itu para akademisi itu akan mengalami namanya kekerasan fisik. Jadi mhm, dia bisa terancam itu secara psikologis maupun fisik, bahkan bisa jadi pemecatan dan pemenjaraan. mhm, Nah, hari-hari ini ketika perguruan tinggi kita masuk dalam sistem yang lebih neoliberal, maka sesungguhnya dia akan istilahnya negara itu tidak lagi membantu dia untuk establish dari segi keuangan secara langsung, secara kontinu, secara komprehensif. Lalu ada upaya-upaya untuk membiarkan perguruan tinggi ini, termasuk para dosen di dalamnya, itu berkompetisi secara terbuka. Apa yang terjadi di sini? Kemudian upaya-upaya pemerintah untuk mengontrol itu tetap dilakukan gitu. Jadi di tengah upaya pemerintah juga untuk tidak lagi memberikan support secara langsung terhadap penyelenggaraan pendidikan sebagai hak warga negara, mhm, tapi pada saat yang sama kita melihat pemerintah juga tetap melanjutkan kontrol melalui terutama pendanaan riset, mhm, melalui terutama hibah-hibah yang itu kita tahu harus mengikuti logika kebijakan pembangunan dan logika administrasi yang ditetapkan secara sentralistik dari Jakarta gitu ya. Nah, oke, ini yang mungkin bisa menjawab pertanyaan tadi bahwa iya, adanya hibah riset misalnya yang ditambah angkanya
itu tidak otomatis sebetulnya merupakan satu good news Mhm. bagi Bagi meningkatnya kalangan akademisi ya. bagi meningkatnya kualitas riset itu sendiri, produktivitas riset itu sendiri, dan yang lebih penting tidak otomatis bisa berhubungan dengan penguatan kebebasan akademik dan juga kesejahteraan dari dosen. Jadi masih Mhm. ada proses-proses politik birokrasi yang nanti lebih lanjut akan mengatur hibah itu. Mhm. Nah, yang pada akhirnya akan menjadi instrumen kontrol, bukan pada Iya. instrumen pembebasan atau otonomi. Ada yang mengatakan bahwa di zaman Pak Jokowi, di era pemerintahan yang lalu, kebebasan akademik di kampus-kampus itu terbelenggu dengan katakan saja kehendak istana, di mana beberapa rektor atau bahkan ada aturan bahwa rektor pun harus melalui persetujuan istana saat itu. Nah, pertanyaan saya adalah apakah ada indikasi bahwa semua itu akan dilestarikan di era Pak Prabowo ini, bahkan lebih mengikat, lebih hegemonik sifatnya? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat 1 tahun terakhir, itu tidak ada perubahan yang bersifat struktural yang mengarah pada penguatan sekali lagi ya otonomi perguruan tinggi di era Prabowo. Jadi aturan yang tadi Panjenengan sampaikan itu kan memang berlaku sejak era Jokowi. Jadi Iya. bahwa pemerintah punya hak suara 35% dalam pemilihan rektor di perguruan tinggi negeri. Mhm. Nah, itu artinya kan suara itu sangat signifikan menentukan. Betul. Nah, Sepertiga. para rektor kemudian yang terpilih itu kan punya namanya beban politik dan ekonomi untuk bisa menjaga relasi ini. Nah, ini tidak ada perubahan sampai sekarang kebijakan ini. Padahal ini salah satu sumber masalah dari adanya yang disebut politisasi dan intervensi perguruan tinggi oleh pemerintah. Yang sebetulnya kalau pemerintahnya baik itu tidak apa-apa. Tapi kan Mhm. kita melihat pemerintah itu masih punya atau masih melanjutkan persepsi bahwa perguruan tinggi itu sebenarnya bukan atau tidak harus diorientasikan sebagai institusi yang otonom dalam produksi pengetahuan, yang di dalamnya ada kaum intelektual yang Mhm. bekerja untuk kepentingan publik. Perguruan tinggi kita ya adalah satu institusi korporatis. Kalau dulu adalah institusi organik negara, pemerintah, yang harus patuh dalam menjalankan program-program politik siapa yang berkuasa. Nah, jadi ini makanya hampir semua perguruan tinggi negeri itu tiarap itu dalam banyak kondisi. Iya. Iya. Karena diawali dari proses pemilihan pimpinan tertinggi yang itu memberi cek kosong kepada pemerintah untuk menentukan siapa yang akan memimpin. Nah, Mhm. itu Kang. Jadi ini masih Iya, berlanjut, iya, iya, berarti iya. kan belum berubah gitu loh. Nah, dari kalangan perguruan tinggi sendiri, ketika merasa dirinya, katakan saja saya menggunakan kata yang dramatis ya, terbelenggu. Apakah sudah ada upaya-upaya suara-suara untuk kembali memposisikan perguruan tinggi bukan dalam sistem yang korporatis tadi? Ya, kalau kita bicara presentasi ya, sebetulnya suara-suara kritis itu masih ada, hanya Oke. sangat minoritas ya. Jadi kalau kita ambil contoh misalnya di sebuah PTN besar di Jogja ya, ada sejumlah guru besar yang UGM mencoba lah ya, melakukan resistensi ya dalam bentuk betul. verbal ataupun aksi publik. Tapi itu jumlahnya sangat kecil. Mhm. Nah, lalu apa yang terjadi kemudian? Mereka mengalami juga represi lebih lanjut. Jadi bisa Mhm. jadi mengalami persekusi digital istilahnya. Iya, Entah iya, iya. dibully, entah dikuliti, dihack dan sebagainya. Jadi ini ada operasi digital yang juga kemudian menjadi instrumen baru dari cara pemerintah yang otoriter untuk mengontrol sikap kritis dari Mhm. akademikus itu. Nah, selebihnya apakah silent majority itu juga tidak melakukan kritik atau otokritik? Saya kira tetap ada, hanya saja mereka melakukan apa yang disebut sebagai
coping mechanism itu. Jadi mekanisme adaptasi, mekanisme resiliensi, mekanisme akomodasi. Karena apa? Karena ada ketakutan-ketakutan tentang karir mereka sebagai akademikus, Ya. ketakutan-ketakutan yang sebenarnya diciptakan sendiri atau Hmm. tercipta karena sebegitu lama perguruan tinggi kita memang tidak diberikan otonomi atau tidak diletakkan otonominya sebagai sebuah pilar apa Oke. namanya di mana dia bisa berperan sebagai institusi masyarakat sipil. Nah, Oke. jadi ini soal bagaimana sebetulnya para akademikus itu mendefinisikan diri mereka, Hmm. termasuk di sini para guru besar dan Hmm. juga perguruan tinggi itu sendiri. Bagaimana share definition itu bisa terbangun dalam kerangka misalnya ini bukan semata institusi politik, perguruan tinggi juga bukan institusi ekonomi semata, tapi ini Hmm. institusi sosial yang harus diperkuat sebagai pilar demokrasi. Nah, wacana ini sangat marginal gitu loh. Hmm. Sangat marginal bahkan di perguruan tinggi ya. Ya, Kan agak sebetulnya agak ganjil itu kalau menurut saya. ya, ya. Itu tadi istilah coping mechanism itu begitu, Kang. Orang bisa Ya. membaca buku yang mungkin sangat kritikal. Ada banyak guru besar misalnya sangat kreatif dan rajin mengutip apa pikiran-pikiran Progresif lah neo-Marxis ya. gitu. Iya Ya, betul. misalnya bahkan kalau di Indonesia bisa dengan sangat lugas mengutip pernyataan-pernyataan dari Tan Malaka Hmm. atau mungkin Hmm. juga para apa namanya akademikus kita di masa lalu yang Hmm. legendaris. Betul. Tapi mereka tidak mewujudkan itu, mengorientasikannya dalam kerja-kerja aktivisme, kan Hmm. Hmm. begitu? Hmm. Oke. Prof, tadi Anda bicara soal persekusi digital yang katakan saja menjadi eh, cara atau lembaga baru untuk membuat para akademikus menyerah lah katakan. Kalau Ya. boleh kami semua diberikan contoh yang pernah ada dan pernah dialami oleh kalangan guru besar misalnya yang Profesor ketahui. Ya, yang paling tampak adalah ketika menjelang Pilpres, itu Mhm. kan kandidat wakil presidennya salah satunya kan Gibran Raka Buming Raka. Kita Betul. tahu secara kompetensi itu belum memenuhi. Kemudian Mhm. ada proses namanya kan upaya-upaya untuk mengontrol keputusan di Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Ya, kemudian tanpa apa namanya kita bisa saksikan hari ini Mhm. tanpa harus diperdebatkan terbukti gitu bahwa Betul. apa namanya proses-proses politik pada waktu itu tidak menghasilkan khususnya wakil presiden yang bisa bisa dapat kita kita apa namanya catat Banggakan lah ya. Mhm. eh, kompeten. Nah, itu Betul. dulu banyak sekali guru besar atau ada beberapa, terutama misalnya dari Universitas Gadjah Mada ya, yang Mhm. menunjukkan keprihatinan terbuka. Mhm. Misalnya Prof. Kuncoro ya dari UGM Iya, itu. iya, iya, betul. Nah, tapi beliau kemudian mengalami persekusi, ya. Dan kita tahu juga aksi-aksi yang dikelola oleh para apa namanya akademikus di kampus-kampus itu kan tidak banyak melibatkan para dosen pengajar, termasuk guru besar. Nah, itu lebih banyak melibatkan dosen-dosen muda, kemudian teman-teman mahasiswa. Itu pertanda sebetulnya Mhm. bahwa ada apa istilahnya problem-problem struktural yang dihadapi oleh mayoritas akademikus kita Oke. untuk sekedar mewujudkan, mengekspresikan otonominya. Jadi untuk Mhm. sekedar speak out, kira-kira begitu, berbicara Iya, iya. saja itu sulit gitu. Jika dibandingkan dengan Orde Baru, sebetulnya ini sudah mulai semi Orde Baru, sama seperti Orde Baru, atau bahkan lebih kreatif dalam tanda petik dibanding Orde Baru? Karena tadi ada persekusi digital dan lain sebagainya. Ya, menurut saya ini kan pertama dalam banyak hal, terutama motif ya, Mhm. kemudian juga kebijakan, kemudian juga bagaimana pola relasi antara perguruan tinggi dengan pemerintah
itu sami mawon gitu ya, sama sama Oh, persis dengan sama era persis Orde ya. Baru. Jadi ini dipahami pola relasinya itu seperti antara bapak dan anak gitu. Ada namanya model feudalisme dalam relasi kita perguruan tinggi dengan pemerintah. Nah, Iya, itu masih dipertahankan. Jadi kalau dalam nilai-nilai tradisional kita di Jawa khususnya, feudalisme itu kan artinya kebenaran tunggal ada di bapak, yang anak harus betul, mengikuti. betul, Kemudian pola relasinya terbentuk tidak equal karena memang bapak itu merasa membiayai gitu ya betul. anaknya ini adalah hanya pengguna gitu. Jadi kalau kita lihat proses-proses transformasi kebijakan maupun kelembagaan tata kelola perguruan tinggi kita itu kan sebetulnya menggambarkan adanya relasi feodalistik itu. Betul, Jadi pemerintah misalnya berupaya untuk terus mengontrol atas nama tadi penyedia sumber daya betul. kepada universitas perguruan tinggi. Bahkan perguruan tinggi swasta pun yang itu sebetulnya sumber daya ekonominya kan mestinya bersumber dari publik ya atau Betul. dari bisnis, tetap saja itu mengalami kontrol ini baik itu misalnya dalam hal akreditasi maupun pola karir dari dosen-dosennya. Nah, ini kan belum bergerak gitu. Karena di Iya, masa iya. lalu instrumen kontrolnya melalui ini. Nah, sekarang itu dia menjadi lebih ekstensif, ya, lebih masif, bahkan mungkin Mhm. lebih lebih sadis ketika ada penyelenggaraan apa namanya kontrol melalui platform digital, Iya, ya, iya, iya. penyelenggaraan kontrol melalui sistem metrik universitas yang Mhm. itu merujuk pada angka-angka capaian yang sifatnya statistik gitu ya. Iya, iya, iya. Bukan pada pencapaian kualitatif yang kemudian menjadi indikator kinerja sebuah universitas. Nah, Mhm. di sini kan ada persoalan korporatisasi, ada persoalan politisasi yang berlanjut yang kemudian ketika ada perlawanan ya, ketika ada kritik, Mhm. ketika ada gerakan dari kaum akademis yang minoritas, itu Mhm. akan mengalami ancaman tidak hanya secara fisik, tidak hanya secara ekonomi, tapi secara digital. Iya, iya, Nah, iya, iya. itu. Oke. Jadi motifnya sama, Iya. pola relasinya sama, sekarang bertambah dari segi trik dan pendekatannya. Oh, oke. Jadi apa yang tadi saya tanyakan sebagai lebih dalam tanda petik kreatif dibandingkan Orde Baru memang terjadi ya, Prof? Ya, ya, Oke. Prof, eh, tadi kan Profesor mengatakan bahwa kontrol itu lebih bisa dilakukan pemerintah kepada perguruan tinggi negeri. ya, Eh, Tadi Profesor mencontohkan bahwa perguruan tinggi swasta pun punya ewuh pakewuh atau merasa terkontrol. Bagaimana itu terjadi? Karena kan kalau perguruan tinggi swasta dananya lebih banyak dari dana publik, tidak dari dana pemerintah. ya. Tadi kan sudah saya singgung. Jadi sebetulnya perguruan tinggi swasta itu secara kasat mata memang dia kan survive dari katakanlah sumber pendanaan mahasiswa dan Iya. juga mungkin bisnis-bisnis penunjang. Tapi kita kemudian masih melihat alat ukur kinerja universitas Mhm. kan melalui akreditasi, Betul. melalui Oh iya. sertifikasi, Iya, 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 melalui betul. bagaimana pola karir dosen itu diukur. Nah, ini semua masih ada otoritasnya di pemerintah. Gitu. Ini Iya. semua masih harus mengikuti regulasi pemerintah, yang itu tadinya untuk perguruan tinggi negeri. Oke. Nah, mengapa ini masih terjadi? Ya tadi kembali kepada feodalisme dalam kebijakan pendidikan kita. Itu memang memang satu sisi ada hal baik di sini, yaitu misalnya sejauh itu
upaya untuk memperkuat quality control, quality assurance, penjaminan. Hmm. Tapi pada prakteknya kan itu tidak terjadi. Seperti kita melihat mengapa para guru besar itu dari PTS kan juga diundang dan Betul. merasa perlu harus datang, itu karena selama mereka memproses kepangkatan, itu kan semua harus berinteraksi dengan pemerintah. Iya, iya, Ya, iya, yang iya. itu tidak terjadi di banyak negara dengan budaya akademik yang lebih otonom. Ketika profesor tidak datang kepada ke undangan kemarin dan bahkan dengan tegas mengemukakan alasan yang kalau menurut saya cukup apa ya, cukup menohok untuk tidak datang, apakah profesor tidak melihat akan ada persoalan di kemudian hari terhadap profesor sendiri? Wah, ini pertanyaan anu ya apa istilahnya sangat klasik ya. Iya, betul. Pertanyaan yang berangkat dari bahwa kita kemudian yang mengkritik itu akan terancam gitu, akan diancam atau apapun ada risiko kira-kira gitu Iya. ya. Karena tadi Ya, kan profesor juga menjelaskan hal-hal yang sama soalnya. ya. Silakan. Maksud saya adalah kalau kita ya sebagai akademikus Betul. itu meyakini bahwa apa yang kita lakukan ini benar dan kita berangkat dari satu posisi moral yang seharusnya itu dipilih oleh banyak orang, saya Betul. kira apa yang kemudian terjadi harusnya kita itu diapresiasi. Oke, betul. Eh, Betul. Harusnya begitu. Kalau kemudian yang terjadi adalah sebaliknya, nah kita berarti apa namanya sekaligus bisa memvalidasi bahwa Betul. memang itu faktanya sudah diakui dan terjadi. Jadi saya Betul. kira harusnya logika ini apa namanya adopsi oleh banyak kawan. Jadi Iya. kita meyakini dulu apa yang kita lakukan ini sebagai satu pilihan moral, juga posisi akademis dan sekaligus sebetulnya ini adalah pesan pesan atau ikhtiar sederhana lah gitu untuk Mhm. menyeimbangkan wacana. Betul. Betul. Prof, kalau Pak Jokowi, eh, kita kan tidak melihat beliau secara terbuka adalah orang yang katakan saja apa namanya terpandang secara akademik. Ya. Dan itu kemudian berbeda dengan Presiden Prabowo yang paling tidak mencitrakan dirinya sebagai seorang yang gemar membaca dengan Ya, bacaan-bacaan yang bermutu bahkan berbahasa asing. Apakah sebagai akademisi, Profesor merasa punya harapan bahwa seharusnya presiden yang sekarang ini bisa memberikan iklim akademik yang lebih otonom di perguruan tinggi? ya, saya kira ini banyak menjadi harapan para pihak ya. Jadi Mhm, pasti seperti tadi dideskripsikan itu ada perbedaan yang signifikan antara Pak Jokowi yang backgroundnya pengusaha dengan Pak Prabowo itu yang berasal dari militer sekaligus juga keluarga akademis ya dari betul. bapaknya dari keluarga anggota yang lain. Jadi kita berharap sebenarnya ada influence, ada pengaruh dari family culture ini Mhm, kepada bagaimana Prabowo itu misalnya mensikapi dunia pendidikan kita, baik betul. itu di tingkat yang paling dasar maupun sampai dengan perguruan tinggi. Nah, sayangnya sampai 1 tahun ini saya tidak melihat ada korelasi itu ya. Mungkin masih Oke. kita perlu tunggu tahun kedua, ketiga, keempat. Yang terjadi kan sebetulnya Pak Prabowo ini dari awal itu apa istilah mengakselerasi program makan bergizi gratis. Iya. Yang kita tahu itu tidak ada hubungan secara signifikan dengan penguatan intelektualitas. Iya, iya, Lebih-lebih iya, iya. penyelenggaraannya itu kan juga menghadapi banyak sekali problem eh, miskoordinasi dan indikasi korupsi dan sebagainya. Kalau Betul. kalau misalnya Pak Prabowo itu berpikir pendidikan itu penting dan untuk itu mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi itu harus diberikan apa namanya penguatan.
maka Mhm. mestinya yang pertama dilakukan adalah menggratiskan Wah, iya biaya-biaya betul betul. pendidikan, baik dari dasar sampai perguruan tinggi. Itu yang Mhm. pertama, sehingga orang punya akses yang sama untuk menikmati ilmu pengetahuan. Betul. Bahwa kemudian ada kebutuhan untuk makan bergizi, itu Mhm. kan harusnya apa namanya diorientasikan ulang atau Mhm. ditinjau ulang untuk kebutuhan masyarakat yang lapis bawah atau masyarakat yang sangat miskin. Jadi tidak dilakukan secara general gitu, secara Betul. keseluruhan tanpa pertimbangan-pertimbangan kondisi ekonomi. Nah, sekali lagi yang paling mendasar sebenarnya adalah kebutuhan orang untuk bisa seperti yang dinikmati Prabowo, yaitu Iya. pendidikannya tinggi, budaya membacanya baik, dan itu harus dibangun melalui antara lain pemberian layanan pendidikan yang gratis. Iya iya iya. Oke, Itu harusnya. Nah, kita nggak melihat itu. betul. Prof, ini saya ingin menegaskan apa yang mungkin tadi secara implisit Profesor sempat katakan. Apakah dana riset yang tadi akan dijanjikan akan ditambah itu, eh, Profesor melihat indikasi bahwa ini hanya akan menjadi semacam insentif politik agar kampus katakan saja lebih patuh di kemudian hari? Oke, ini kita tidak bisa menilai sebetulnya karena itu kan baru pengumuman verbal. Iya. Apakah nanti ada follow up-nya kepada misalnya program-program hibah yang biasanya ada klaster-klasternya. Nah, itu kita baru bisa lihat. Baik dari segi penentuan topik, skema, maupun misalnya juga aspek yang disebut eh, diversity of teams, temanya itu diverse, dan Mhm. juga mengcover tidak hanya Jakarta atau Jawa, tapi daerah-daerah tertinggal. Jadi geographical diversity itu juga Mhm. penting. Nah, Betul. kita belum melihat karena ini memang baru apa ya pengumuman gitu ya. Oh ya, Nah, baru verbal ya, baru ya, pengumuman omong-omong lah gitu. ya baru omon-omon. Nah, Oh iya siap. yang kita tunggu kan adalah bagaimana ini segera diwujudkan dalam skema-skema itu satu. Iya. Yang kedua, ada baiknya tema-tema riset, kemudian juga penyelenggaraannya itu lebih dibuka gitu, melibatkan Mhm. banyak perguruan tinggi, tidak eksklusif dikelola oleh pemerintah. Oke. Nah, sehingga tema-tema yang kritikal Mhm. itu dimungkinkan untuk bisa diterima. Oke. Prof, dengan segala kritik terhadap momen kemarin, sebetulnya kalau misalnya pemerintah ingin ada lagi sebuah pertemuan yang lebih diskursif sifatnya, apa yang Profesor usulkan? Formatnya, moderatornya, kemudian mekanismenya misalnya. Ya, ini kan memang kita akan melihat ada misalnya kebutuhan-kebutuhan apa yang sesungguhnya diharapkan, diinginkan oleh Presiden Prabowo. Satu. Yang kedua, Iya. penghormatan dari pemerintah terhadap kaum akademis. Yang itu mereka punya namanya modal sosial pengetahuan, juga hak otonomi, berekspresi, dan seterusnya. Dan terlepas dari itu semua, mereka ini kan sebetulnya kaum terpelajar yang pasti punya banyak sekali gagasan, ide, pemikiran untuk didengarkan, bukan untuk mereka eh, mendengarkan apa yang sudah Mendengarkan. menjadi kebijakan pemerintah. Betul. Nah, kalau itu yang kemudian menjadi frame kita bersama, maka harusnya dialog itu bisa dilakukan secara bertahap dan terbatas Betul. jumlahnya. Ya kan Betul. misalnya dengan 40, 50 guru besar itu akan jauh lebih efektif. Dan Betul. tidak perlu juga sampai 180 orang Iya, iya, iya. diberi forum kesempatan. Kan ada model aspirasi yang berjenjang. Juga Mhm. banyak lembaga negara yang selama ini mengerjakan riset, kemudian juga mengumpulkan banyak opini publik. Jadi ini Mhm. semua dicoba diharmonisasikan. Jadi kalau Pak Prabowo misalnya ingin menyelenggarakan kembali atau Kementerian Dikti Saintex itu bisa saja dibuat klaster sehingga Mhm. akan Oh, lebih oke. intensif gitu. Jadi Betul.
bukan dengan melakukan mobilisasi Mhm. semuanya ke Jakarta lalu yang terjadi seperti kemarin. Nah, Betul. satu hal yang lebih penting dari ini semua adalah tindak lanjutnya. Oke. Makanya penting sekali itu kalau misalnya kita bicara teknis, undangan itu harusnya ada lampiran TOR-nya gitu. Ya, Maksudnya tornya ini ya tadi. ini dialognya kemana, Ya, outputnya, ya. luarannya, dan mekanisme tindak lanjut seperti apa. Ini sekelas Kementerian Dikti loh. Kalau lembaga sosial kecil di sebuah kampung tidak apa-apa gitu. Iya, 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 iya. Jadi dan ini yang diundang para guru besar gitu loh. Betul, betul. Nah, jadi penghormatan kan di situ. Jadi para guru besar bisa menyiapkan materinya sebelum Betul. berangkat. Betul, betul, Nah, betul. kemarin itu topiknya sangat umum dan simbolis. Simbolis itu maksudnya berisi jargon-jargon gitu ya. Iya, Misalnya iya, iya, iya. Indonesia yang bermartabat, gitu. Apa ya ini? Iya, iya. Eh, jadi narasi yang abstrak. Iya. Nah, jadi ini masih dimungkinkan dan mungkin harus. Artinya belajar dari peristiwa kemarin dan tidak perlu diulang. Maka Hmm, ini bisa di follow up dengan dialog-dialog yang lebih berbasis cluster, berbasis misalnya geografis dengan iya. secara intensif melibatkan tidak perlu sebanyak orang tapi 20, 30 dan bisa ada orkestrasi ini sehingga ada proses-proses deliberasi yang baik dan yang lebih penting saya kira tadi ini setelah dialog dilakukan terus apa yang kemudian akan Follow up-nya ya. ditindaklanjuti. Iya, Betul. jadi kalau Ah, cuma dialog-dialog kemudian nanti menjadi sebuah event saja, iya seringkali kan betul. begitu. Betul. Prof, kalau dari apa mungkin obrolan Prof dengan rekan-rekan yang hadir, kelihatannya apakah akan ada tadi tindak lanjut ke depan berupa apapun itu, atau ya pertemuan kemarin hanya jadi sebuah momen saja, momen kumpul-kumpul, semacam arisan lah yang tidak mencerminkan keguru besaran apa profesor-profesor semua. Ya, saya pertama tadi menyinggung ya, Mas Kang Oh, Darso. Harusnya para guru besar yang hadir kan sudah jauh-jauh tuh, mungkin ada yang dari Jawa iya, Timur, ada yang dari iya, Sumatera. Terus setelah 2 jam, bahkan ada yang harus antri itu. Konon ada yang mengkritik ini kayak antri sembako gitu ya, iya, masuk iya, istana iya. itu. Itu kan tidak ada dialog kemudian, lalu harus pulang kembali ke hotel. Itu kan berarti meluangkan waktu, energi dan sebagainya. Betul. Harusnya harusnya ketika itu direfleksikan muncul ya kritik terbuka dan juga aspirasi untuk kami ingin ada Mhm. dialog lebih lanjut yang dibuka gitu. Jadi Ini belum ada ya, Prof? saya nggak mendengar itu satu. Yang Oke. kedua, kalau nggak salah memang ada pernyataan mungkin sifatnya spontan ya, kayak Hmm. pernyataan kepada wartawan doorstop gitu dari Menteri, kalau nggak salah dari Prof. Stella ya, Wamen Hmm. Wamen Dikti Saintek. Ini nanti Ya. akan ada lagi gitu. Tapi itu kan Hmm. sifatnya mungkin spontan karena kita tidak tahu kalau itu misalnya serius, harusnya kan sudah diumumkan jadwal acara berikutnya, tapi kan tidak ada. Iya, betul. Sebelumnya kan Profesor dengan tegas dan cukup rasional menolak untuk hadir. Eh, Beberapa hari atau mungkin beberapa saat yang lalu saya membaca di media bahwa Rektor Bapak Rektor UI itu dalam sebuah happening art membaca sebuah sajak. Jangan apa ya? Jangan pintar, tetaplah bodoh kalau nggak salah. Yang isinya Ya, berisi apa namanya? Berisi kritik terhadap kondisi yang ada saat ini. Nah, apakah saat ini memang UI maksud saya sedang menjadi kampus yang betul-betul menyuarakan tadi deliberasi tadi, pemerdekaan apa namanya? Lepas dari opresi lah. Kalau kita ambil apa kata-kata dari siapa tuh Amerika Latin tuh di oppression oppression lupa saya judulnya. Paulo oh, Fred. pendidikan sebagai Paulo pembebasan Fred. ya dari Ya, Paulo Freire pendidikan ya, sebagai praktik pembebasan Paulo Fred. ya.
Pertama, terima kasih kalau ada persepsi publik yang muncul seperti itu ya. Artinya itu berarti apa yang dilakukan selama ini oleh para guru besar dan juga Pak Rektor UII itu sampai kepada publik pesannya, Mas. Jadi Ya. sebetulnya yang ingin setidaknya saya berpikir bahwa bagaimana di UII paling tidak atau UII sebagai institusi dan dalam hal ini secara individual itu terus merespon isu-isu kebangsaan, itu sebenarnya pesannya adalah bahwa kampus tidak boleh teralienasi dari publik. Jadi dalam sejarah pendiriannya memang UII itu kan didirikan oleh tokoh-tokoh dengan pemikiran kebangsaan yang kuat. Jadi Ya. tidak semata-mata pemikiran kependidikannya atau pemikiran tentang bagaimana sebuah perguruan tinggi itu maju. Nah, para pendiri misalnya mantan Wapres kita ya, pendiri bangsa kita Muhammad Hatta itu salah satunya Mhm. adalah pendiri UII dengan tokoh-tokoh yang terlibat dalam Badan Persiapan untuk Kemerdekaan Indonesia pada waktu itu karena UI lahir tahun 1945. Jadi Hmm. semangat bahwa kampus itu part of national struggle. Part of Hmm. kalau hari ini kita terjemahkan sebagai Ya, ya, democratic ya. struggle, sebagai Ya. upaya-upaya merawat demokrasi yang kita pilih. Nah, jadi kami hanya menjalankan peran-peran itu sesungguhnya Hmm. melalui apa yang bisa kita lakukan secara institusi maupun individu. Nah, Pak Rektor itu berkenan dan sangat aktif selama ini berjejaring masuk ke banyak ruang-ruang aktivisme yang saya kira pesannya juga adalah mestinya itu bisa diikuti oleh rektor-rektor yang lain. Oke. Eh, Mungkin pertanyaan terakhir, Prof. Dengan melihat kondisi saat ini, juga melihat respon yang ada di sebagian besar kalangan akademikus, kira-kira perjuangan untuk otonomi yang lebih baik dalam otonomi kampus itu berapa lama lagi akan bisa kita raih atau justru sebetulnya mendung lebih tebal karena misalnya kekuasaan yang ada saat ini juga hanya meneruskan kekuasaan masa lalu yang tadi sangat hegemonik. Ya, ini pertanyaan sulit karena harus meramal gitu ya. Iya betul. Jadi kalau kalau banyak sekali analis misalnya menggambarkan perguruan tinggi kita kan usianya masih relatif muda ya sebagai sebuah institusi sosial, sebagai institusi yang menjadi bagian dari eh, modernisasi Indonesia. Hmm. Katakanlah selama Orde Baru perguruan tinggi kita itu seperti menyatu dengan pemerintah, tidak Iya. tampak kontribusinya dalam gerakan-gerakan yang lebih mengadvokasi publik yang dengan begitu dia punya relevansi pada penguatan demokrasi. Nah, Hmm. baru mungkin tahun 98 atau menjelang 98 publik merasakan bagaimana mahasiswa yang itu merupakan barangkali salah satu produk perguruan tinggi itu menunjukkan kiprahnya yang kemudian berlanjut dengan upaya-upaya untuk mengurangi kontrol terhadap perguruan tinggi kita setidak-tidaknya dari pemerintah. Nah, tetapi ini kan baru mungkin usianya mungkin reformasi kita baru 25-30 tahun. Jadi masih panjang tampaknya ini untuk kita melihat bagaimana perguruan tinggi itu makin signifikan perannya bagi perubahan sosial, gitu. Bagi gerakan sosial untuk merawat demokrasi. Yang kita lihat hari ini arah kebijakannya adalah perguruan tinggi itu sebagai sekrup dari pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, atau kemajuan-kemajuan peradaban yang dilihat dari sisi ekonomi, gitu. Ekonomi, iya. Nah, jadi kita melihat di Eropa misalnya memang itu kan dia usianya lembaga pendidikannya bisa dihitung sejak abad pencerahan ya, Iya. pasca revolusi Perancis. Ada otonomi perguruan tinggi dari sebelumnya dia dikontrol oleh raja ataupun gereja. Lalu kemudian dia beralih mekanisme kontrolnya oleh publik. Nah, itu kan
sekian ratus tahun. Nah, Hmm. menurut saya pertanyaan lebih lanjut mungkin bukan soal kapan ini ya, Ya. tapi kan kita perlu mendorong ada peta jalan yang dibikin katakanlah oleh pemerintah, oleh Hmm. otoritas, dengan melibatkan para guru besar ini tadi. Kita bikin peta jalan misalnya 50 tahun ke depan bisa nggak ini? Dan saya kira kalau dialognya lebih tadi deliberatif, Hmm. ya lebih equal positioningnya dan pemerintah lebih banyak mencoba mendengar dan nanti ada follow up yang bisa terukur, Hmm. rasa-rasanya kita bisa mengakselerasi, yaitu bagaimana perguruan tinggi menjadi institusi masyarakat sipil yang kuat, Oke. yang budaya akademiknya bagus, secara bisnis dia survive, Ya. kemudian dia menjadi flagship, dia menjadi ikon kebanggaan seperti halnya Inggris dan Amerika yang membanggakan universitas-universitas legendaris mereka. Iya. Yang itu apa yang menjadi nalar utama dari universitas-universitas itu adalah academic freedom, Iya, betul. gitu. Oke. Dari 1 tahun Pak Prabowo katakan saja memegang amanah, apakah kelihatan ada indikasi bahwa beliau mencoba memberikan academic freedom itu, atau justru dengan segala apa namanya dengan segala warisan yang dia terima, dengan segala pengetahuan yang ada, justru kelihatan mulai menelikung kampus? Saya kira jawabannya sederhana. Dari acara Ya, tanggal 15 Januari kemarin, ya. Yang itu kedua tidak ya, tampak. oke. Tidak Iya, tampak. tidak tampak ya. Iya. Saya lebih konkretkan. Apakah yang lebih tampak adalah upaya untuk menelikung kampus? Kalau kita lihat 1 tahun ke belakang, itu Ya, tervalidasi, terkonfirmasi. oke, Jadi upaya untuk secara sistematis mereduksi peran-peran, otonomi, atau achievement dari perguruan tinggi kita. oke. Termasuk di dalamnya para guru besar kita. Bagus. Memang ini masalahnya kompleks Mas itu. Artinya ini juga menyangkut ekosistem keseluruhan dari masyarakat kita ya. Penghormatan terhadap dunia akademik itu masih rendah. Ya, Kemudian juga kita tahu ada banyak sekali sekarang ini fenomena orang bersikap pragmatis instan iya, dalam mengembangkan karirnya di dunia akademik. Kan begitu. Jadi banyak iya, guru besar abal-abal misalnya gitu ya. iya, Nah, tapi menurut saya ini residu. Apa iya, maksudnya residu itu? Ini adalah satu fenomena sampah ikutan iya. dari persoalan besar yang kita bahas hampir 1 jam ini tadi. Oke. Terima kasih sekali, Profesor Mas Duki. Saya berharap pencerahan yang saya terima itu juga diterima oleh sobat-sobat Baliong semua. Amin. Amin. Terima kasih, Sobat Kang. Baliong, Alexis de Tocqueville pernah memperingatkan saat paling berbahaya bagi pemerintahan yang buruk adalah ketika ia mulai berbicara tentang reformasi. Bahaya itu bukan karena perubahan, melainkan karena reformasi sering dipakai sebagai bahasa yang halus untuk menutup kritik, menenangkan nurani, dan merapikan barisan. Michel Foucault menulis, kekuasaan bukan lembaga atau struktur, ia adalah nama bagi situasi strategis yang kompleks. Hari ini kita melihat situasi itu. Kampus dipanggil, riset dijanjikan, tapi kebebasan berpikir justru dipertaruhkan. Dan Nabi Muhammad SAW mengingatkan, jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Kebenaran tidak lahir dari ruang taklimat. Ia seringkali lahir dari keberanian untuk berbeda, dari keberanian untuk berkata tidak, dan dari kampus yang tetap berdiri sebagai benteng nurani, bukan corong kekuasaan. Kita tidak sedang melawan negara. Kita sedang membela akal sehat. Dan seperti kata Imam Ali bin Abi Thalib, nilai seseorang ditentukan oleh apa yang ia bela, bukan oleh siapa yang ia bela. Kita harus memilih membela kebebasan berpikir. Karena tanpa itu, bangsa ini hanya akan menjadi gudang para profesor, tapi kehilangan para intelektual.
Terima kasih sudah memirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, makasih Kang. Buat sami-sami. Assalamualaikum Sip. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.